Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Konsep-konsep bentuk dasar, morfem dasar, akar, dan pangkal. Dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD, disusun oleh Andri Juniansa, NIM 2011290069. Morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Proses morfofonemik merupakan proses yang terjadi pada suatu morfem akibat pertemuan morfem dengan morfem lainnya. Ada juga yang mengartikan sebagai gejala perubahannya fenom sebagai akibat bergabungnya beberapa morfem. Proses morfofonemik yang terjadi pada bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 proses, antara lain: A. Proses perubahan fenom. Proses perubahan fenom berupa suatu fenom pada morfem akibat bertemunya dengan morfem lainnya. B. Proses penambahan fenom. Proses penambahan fenom merupakan proses penambahan fenom pada suatu morfem akibat pertemuan suatu morfem dengan morfem lainnya. C. Proses penghilangan morfem. Proses penghilangan morfem merupakan hilangnya sebuah fenom akibat pertemuan dengan sebuah morfem dengan morfem lainnya. Konsep-konsep bentuk dasar. Morfofonemik disebut juga morfofonologi atau morfonologi, atau peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis, baik aspek reduplikasi maupun komposisi. Kata morfofonemis menunjukkan adanya hubungan antara morfem dengan morfem. Morfem dasar. Morfem dasar adalah morfem yang menjadi bentuk dasar dalam suatu proses morfologi. Dalam morfem dasar ada yang berupa morfem bebas, contohnya beli, kucing, dan juga ada yang berupa morfem terikat, contohnya juang, henti, tempur. Morfem dasar dapat diberi aspek tertentu dalam proses afiksasi, bisa diulang dalam suatu proses reduplikasi, dan bisa digabung dengan morfem lain dalam proses komposisi. Contoh pada berbicara terdiri dari 2 morfem, yaitu ber dan bicara. Bicara merupakan morfem dasar dan ber merupakan aspek. Morfem akar. Morfem akar digunakan untuk menyebutkan bentuk dasar yang tidak dapat dianalisis lagi. Akar adalah bentuk yang tersisa setelah semua aspek ditanggalkan. Contohnya pada kata memberi lakukan, setelah semua aspek ditanggalkan, yaitu ber dan kan, maka yang tersisa adalah akar laku. Jadi akar atau root merupakan istilah yang menyebutkan bentuk kata yang tidak bisa dibagi lagi dan tidak ada penambahan imbuhan lagi. Morfem pangkal. Morfem pangkal merupakan bentuk dasar dalam proses pembentukan kata infleksi atau bagian dari kata sebelum diberi tambahan afik infleksional. Contoh pada kata membeli, pangkalnya adalah beli, dan kata menangisi, pangkalnya adalah tangisi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.